Tapi sambil menunggu yang lain, mungkin kita mulai secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Agus Mujib. Saya merupakan salah satu mahasiswa program magister di King Saud University atau KSU. Terus kemudian pada kesempatan kali ini, tentunya saya berterima kasih kepada PPMI Arab Saudi, PPMI Riyadh, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kita semua untuk membuat program, semacam program pelatihan guru bahasa Arab atau Barnamij Tadrib Muallimi Lugha Arabiyyah Lughatan Tsaniyah atau Tadrib Muallimi Al-Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang mana ini merupakan salah satu program dari PPMI Riyadh sendiri yang bertujuan untuk memberikan wawasan, informasi, ataupun pelatihan tentang tata cara mengajar terutama ya, atau metode mengajar bahasa Arab untuk orang asing, gitu kan. Yang mana saya yakin mungkin di Indonesia secara umum memang banyak sekali ataupun sangat banyak orang-orang tentunya yang paham bahasa Arab, gitu kan. Namun di samping itu mengenai metode atau tata cara mengajar bahasa Arab untuk kita sebagai orang asing, tentunya ada tata cara khusus atau metode-metode khusus yang memang perlu diperhatikan bagi kita yang akan menjadi guru bahasa Arab ataupun memang mungkin yang sudah menjadi guru bahasa Arab. Nah, di sini juga program-program semacam ini tentunya memang banyak, gitu kan. Ada yang diadakan oleh beberapa muasasah atau lembaga-lembaga yang ada di Arab Saudi secara khusus ataupun lembaga-lembaga eh, di luar Saudi, di negara-negara Arab lainnya. Dan juga kita di sini tentunya menjadi bagian dari sebagian besar program-program tentu yang diadakan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka memberikan edukasi mengenai metode pembelajaran atau pengajaran bahasa Arab, yang mana mungkin kebanyakan dari kita ataupun yang terjadi di kita di muasasah atau lembaga-lembaga seperti pesantren dan yang lainnya, kebanyakan masih menggunakan metode yang lama atau metode tradisional, yang mana tentunya bukan berarti metode tersebut tidak tepat atau salah, namun terkadang ada beberapa hal yang menjadi kekurangan atau ada beberapa hal yang memang perlu kita perbaiki dalam mengajarkan bahasa Arab itu sendiri. Gitu. Tentunya terlepas dari segala tujuan yang ada, gitu kan. Tujuan-tujuan yang ada untuk apa kita belajar bahasa Arab, gitu kan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini tentunya sampai 3 pertemuan ke depan kita akan membahas hal itu mengenai metode, mengenai tata cara mengajarkan apa yang disebut dengan unsur bahasa ataupun skill berbahasa, dan juga selanjutnya kita akan berfokus kepada kitab yang memang kitab ini bisa dibilang kitab yang cukup baru, namun memang memberikan peranan ataupun pengaruh cukup besar bagi dunia pembelajaran bahasa Arab secara global tentunya. Ya, kitab itu yang kita kenal sebagai kitab Al-Arabiyah Bani Adaik. Itu kan. Jadi merupakan salah satu kitab di antara kitab-kitab yang disusun atau ditulis dalam rangka memberikan pengajaran bahasa Arab untuk orang asing. Jadi dikhususkan untuk orang asing. Nah, mungkin sebagian kita pernah mendengar kitab itu ataupun kebanyakan dari kita sudah mendengar kitab itu. Saya kira kitab ini mungkin sudah mulai familiar di Indonesia ya, secara khusus kitab ABY ini, gitu kan. Nah, dan saya pribadi memang melihat kitab ini merupakan salah satu silsilah ya,
silsilah atau serial kitab pembelajaran bahasa Arab yang cukup bagus gitu kan untuk orang asing gitu kan. Dan kebetulan alhamdulillah saya pribadi mendapatkan kesempatan belajar di jurusan yang disebut dengan Lughawiyah Tatbiqiyah ataupun identik dengan pendidikan bahasa Arab, yang mana salah satu dosennya itu Dr. Abdurrahman Fauzan merupakan penulis kitab itu, penulis kitab ABE langsung. Jadi alhamdulillah bisa mengambil ilmu dari beliau secara langsung, penulis ABE tersebut. Nah, teman-teman para asatidz di sini mungkin saya pengen tanya dulu, apakah eh, di antara yang ada di sini sedang ataupun sudah pernah mengajar bahasa Arab? Mungkin saya bisa tanya satu-satu ya. Ustadz Alvin ada suaranya? Ataupun Ustadz Sandi? Ataupun Ustadz Saifur Rahman? Apakah ada yang bisa apa namanya menjawab ataupun di luar hot semua nih, di luar syabaka semua nih? Saya kira kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi kita bisa lebih interaktif di sini. Lebih enak, lebih interaktif. Apa Ustaz, Ana sendiri belum mengajar Ustaz. Belum pernah, tapi sekarang kuliah atau gimana? Alhamdulillah sudah lulus Ustaz. Sudah lulus di jurusan Sastra Arab Ustaz. sastra Arab ya. Baik. Terima kasih. Ya, saya juga dulu S1-nya di sastra Arab ya, bahasa dan sastra lah di Tripoli, Libya. Itu kan. Jadi dalam benak saya memang pembelajaran bahasa Arab atau belajar bahasa Arab ataupun mengajar bahasa Arab ya identik dengan kita mulai dengan nahwu. Itu kan. Nah, dulu belajar bahasa Arab bagaimana? Saya pengen tahu dulu. Waktu dulu pertama kali mengenal bahasa Arab atau mengajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab itu bagaimana? Dengan kitab apa ataupun memang seperti apalah kurang lebih. Izin Silakan. menjawab Ustaz. Ya. Karena Ana di kampus sama kayak ABY ini Ustaz. Oh, di kampus mana emang kampusnya? Di Unpad, Universitas Unpad ya. Pajajaran. Oh, berarti salah satu mukorornya itu belajar menggunakan ABY ya gitu. Nah Ustaz, Kitab berapa? dari dari awal Ustaz, dari Dari pertama. awal. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, dari awal sudah menggunakan kitab ABY. Baik. Terima kasih atas informasinya. Nah, berarti eh, dengan kitab ini, dengan kitab AB ya, terutama dari kitab awal sampai kitab berapa? Sampai akhir kitab 4. Iya Ustaz, tapi sebagian aja gitu. Sebagian. Gak semuanya diajar. Oke, semuanya diambil ya. Karena memang terbatas waktu biasanya gitu kan. Kecuali kalau memang intensif atau secara mukassaf. Itu secara memang setiap hari belajarnya ataupun padat gitu kan. Itu insya Allah akan selesai. Cuman kalau memang kitab 4 kitab ABI itu kan memang kalau memang seminggu sekali atau seminggu 2 kali memang ya membutuhkan waktu untuk selesai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya insya Allah akan ada dua materi. Yang pertama tentang metode atau thorough tadris lughah. Ya, yang mana di sini lughah di sini maksudnya lughah Arabiyah, lughah Tanzania sebagai bahasa kedua. Tentunya ada beberapa metode dalam pengajaran bahasa, wabil khusus bahasa Arab.
gitu kan. Nah, eh, kenapa timbulnya metode-metode dalam pengajaran bahasa Arab di sini? Secara singkat, tentunya dalam ilmu lughah atau ilmu bahasa modern terutama ada yang dikenal dengan ilmu lughah nadhari, ilmu lughah tatbiki. Nadhari ya secara teoritis lah. Kita gampangnya secara singkat apa namanya? Kita sebut seperti itu. Kemudian tatbiki. Nah, yang fokus kepada yahtam bil jani tatbiki minal lughah. Nah, di antara bentuk penyajian ataupun disiplin ilmu lughah nadhari ya seperti ilmu nahwu, shorof, ilmu dilalah, balaghah dan sebagainya. Kemudian tatbiki, apa saja menghasilkan produk apa saja. Nah, salah satunya yaitu ta'limul lughat. Lughah ataupun lughah sani ataupun lughah ajnabiyah. Nah, kemudian membuat kamus dan sebagainya. Intinya janib tatbiki. Secara singkat seperti itu. Nah, mengenai metode mengajar. Nah, di sini metode mengajar bahasa ya, yang saya maksud, nah, terutama bahasa Arab. Nah, identik tentunya yang namanya metode mengajar identik dengan yang namanya ataupun mencakup 4 skill, 4 maharoh, maharot. Wahiyya mada, fahmul masmu, hadis atau kalam, kemudian qiraah wal kitabah. Nah, jadi yang namanya belajar bahasa ataupun mengajarkan bahasa tidak lepas dari mengajarkan bagaimana istima, kemudian kalam, qiraah dan kitabah. Nah, namun kadang kebanyakan dari kita, terutama belajar bahasa Arab, fenomena pendidikan bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab di Indonesia tentunya eh, secara umum bahkan sekarang pun masih yaitu kita memulai belajar bahasa itu dari apa? Dari kaidah, dari nahwu gitu kan, nahwu dan sorof gitu kan. Makanya dari dulu ataupun di pesantren-pesantren yang ya sekarang juga masih banyak gitu kan. Kita mulai belajar bahasa Arab tuh dari kitab nahwu gitu kan biasanya gitu kan. Tidak memulai dari apa yang disebut dengan bagaimana eh, mendengar gitu kan. Bagaimana berbicara, praktik berbicara gitu kan. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan membaca, kemudian menulis. Jadi lebih ke nahu-nahu dengan tujuan apa? Bisa membaca. Membaca apa? Kitab kuning biasanya seperti itu gitu kan. Itu tidak salah sama sekali gitu dan itu juga sangat bagus sekali. Cuman kalau kita berbicara bahasa gitu kan. Bahasa itu apa sih? Atau bahasa itu intinya apa sih? Nah, intinya al-lughah yal kalam. Menurut para pakar bahasa al-lughah yal kalam. Nah, al-lughah yal ittisal, wasilah lil ittisal. Gitu kan? Kalau kita mengacu kepada definisi Ibnu Jinni, gitu kan? Al-lughah ya majmu'atun minal aswat yu'abbiru biha qaumun an aghradihim. Jadi suara komponen-komponen suara yang diucapkan tentu yang keluar untuk menyampaikan tujuan manusia, tujuan kita gitu kan. Nah, itu bahasa. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa artinya apa? Pada hakikatnya ya seperti kita belajar ngomong untuk berkomunikasi gitu kan. Jadi terkadang fenomena yang terjadi itu karena kita belajarnya dimulai dari tentang bahasa yaitu nahu, sorof, kaidah gitu kan. Kita akan paham. Gampang lah itu. Itu kan. Secara apa namanya? Secara teoritis kita akan paham mudah sekali gitu kan. Eh bahasa Arab itu atau nahu itu terbagi menjadi berapa misalkan. Nah, misalkan ada bahasa Arab itu terbagi menjadi isim fi'il huruf misalkan. Kemudian da'irob dan sebagainya. Secara teoritis kita akan paham. Nah, cuman banyak dari kita mungkin kita juga merasakan gitu kan bahwasanya kita sudah bertahun-tahun mungkin yang pernah di pesantren bertahun-tahun belajar nahwu sorof cuman ketika kita misalnya keluar negeri ataupun ketika kita ngomong dengan orang Arab langsung itu kewalahan tidak bisa bahkan tidak bisa bahkan bingung gitu kan. Nah, untuk hal dasar jadi seolah kita melewati gitu kan.
kita melewati hal dasar dari bahasa itu, dari inti bahasa itu, yaitu mendengar dan ngomong dan berbicara gitu. Kita langsung bagaimana memahami bahasa, bagaimana membaca tulisan. Kita langsung ke sana. Nah, sehingga akan kesulitan gitu kan ketika kita dituntut untuk berbicara. Ya berbicara komunikasi sederhana, bukan public speaking ya. Komunikasi normal, komunikasi keseharian gitu kan. Nah, itu dia fenomena yang memang masih banyak terjadi terutama di Indonesia. Nah, Eh, jadi yang akan kita bahas di sini adalah turuku tadris, ya, metode ya, lebih ke metode. Ada metode, ada uslub. Nah, jadi singkat simpelnya gini lah gitu kan. Metode metode pengajaran bahasa itu seperti metode yang sudah kita qaid wa tarjamah, metode sam'iyah syafaiyah, metode ittisal dan sebagainya. Kalau uslub itu tata cara mengajarkan metode itu atau komponen yang ada dalam bahasa. Seperti mungkin kita pernah atau yang di pesantren misalkan eh, empat maharo itu metodenya diajarkan bagaimana, diajarkan terpisah-pisah, misalkan ada buku tentang kiroah, ada buku tentang kitabah gitu kan. Nah, kalau di kitab AB sendiri memang dicampur langsung, takamul gitu kan. Nah, kemudian dalam hal ini kita juga harus mengenal apa itu maharoh, kemudian anasir. Ya, anasir di sini mukawinat atau yang disebut mukawinat, unsur terpenting maddah hakikiyah fi lughah. Apa itu anasir lughah? Apa saja? Yaitu aswat, mufrodat, wa tarkib. Nah, unsur aswat, mufrodat, dan tarkib. Jadi tiga unsur itu yang penting yang harus kita olah menjadi dalam menjadi apa? Melalui maharoh, melalui skill itu. Bagaimana kita eh, mengajarkan maharoh istima, misalkan istima tentang apa? Tentang yaitu aswat, istima tentang mufrodat dan sebagainya, gitu kan. Bagaimana kita mengolah mufrodat itu dalam mengajarkan eh, kalam dan sebagainya. Kemudian ada istilah juga ta'allum lughah wa iktisab. Nah, secara sederhana ta'allum lughah itu belajar bahasa Arab secara sistematis. Ada metodenya, misalkan di kelas gitu, ada gurunya, ada kitabnya dan sebagainya lah. Intinya gitu. Kalau iktisab lughah itu secara alamiah, singkatnya seperti itu. Seperti kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita atau bahasa ibu di rumah, kemudian di lingkungan bersama teman-teman dan sebagainya. Itu identik dengan iktisab lughah. Nah, di sini ada beberapa metode yang memang cukup masyhur ya, metode pengajaran bahasa Arab. Di antaranya Thoriqatul Qawaid wa Tarjamah. Kemudian ada yang disebut Thoriqatul Mubashirah. Kemudian Thoriqah Samiyah Syafahiyah, kemudian Thoriqah Al-Ittisaliyah, metode komunikasi, kemudian Thoriqah Intiqaiyah ataupun metode selektif. Nah, mungkin kita bisa secara umum, secara singkat, secara mendasar kita bisa bahas satu persatu mengenai metode dalam mengajarkan bahasa Arab terutama. Nah, yang pertama yang cukup terkenal bahkan dari dulu sampai sekarang masih sering digunakan yaitu Thoriqah Al-Qawaid wa Tarjamah. Nah, dari namanya saja itu kita bisa menyimpulkan ya. Jadi metode ini mengajarkan kaidah dan mengajarkan dengan cara tarjamah. Maksud tarjamah ini bagaimana? Yaitu lughatul wasithah, bahasa pengantarnya dalam mengajarkan bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia dan bahasa ibu atau bahasa lainnya, gitu kan. Nah, saya tanya dulu belajar ABY, ini manggilnya Ustadz apa Ustadzah nih? Belajar ABY dulu di S1 itu bagaimana menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia? Ada dosen yang full pakai Arab, Ustaz, ada yang dicampur Indonesia. Yang awal kita pertama sekali itu bagaimana? Oh, pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Bahasa Indonesia full apa ya setengah-setengah atau gimana? Setengah-setengah, Ustaz. Oh iya. Nah, jadi dalam metode ini, metode Qawaid wa Tarjamah, Afan sebelumnya pernah mondok atau gimana?
sebelum kuliah di sastra Arab, bahasa dan sastra Arab? Belum Ustaz, belum pernah Jadi mondok. pertama kali belajar bahasa Arab itu pas kuliah saja. Iya. Oh iya. Nah, yang terjadi di Indonesia bahkan di tempat lain juga memang metode yang paling simple untuk dilakukan ataupun yang memang masih cukup berperan ya, terkenal itu Thoriqatul Qawaid wa Tarjamah. Nah, jadi mengajarkan tentang bahasa. Tentang bahasa itu apa ya? Itu kaidah. Itu kan kaidah bahasa. Berawal dari sana. Jadi belajar bahasa itu berawal dari sana. Berawal dari memahami bagaimana bahasa Arab itu. Kemudian ciri yang lain yang paling urgent yaitu istikhdam lugha wasithah. Bahasa pengantarnya yaitu bukan bahasa Arab. Itu kan full bahasa Indonesia. Ya seperti di pesantren pada umumnya. Misalkan taruhlah kita pakai kitab Jurmiyah. Itu kan artinya kita fokus atau mengajarkan nahu. Nah, saya juga dulu begitu belajarnya gitu kan. Jadi si ustadz, si guru ya mengajarkan dari bab kalam misalkan. Al-kalamu dijelaskan, diartikan, kemudian si talib itu mengartikan di kitabnya biasanya gitu kan. Nah, kalam ini seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Contohnya ya ini gitu kan. Udah, ya seperti itulah gitu kan. Hasilnya apa ya? Tentunya kita akan paham akan kaidah nahu, kaidah bahasa, itu kan. Itu yang utama. Itu yang terasa ya, yang memang eh, dirasakan bagi siapa saja tentu yang belajar bahasa dengan metode ini. Dan metode ini ya cukup masih cukup masyhur sampai sekarang gitu kan. Terutama di pesantren-pesantren tradisional gitu kan. Identik dengan yang identik dengan kitab-kitab kuning gitu kan. Kemudian dimulai dari Jurmiyah, kemudian Imriti, kemudian Alfiyah dan yang lainnya gitu kan. Nah, dalam hal ini mereka akan pandai atau sangat menguasai tentang kaidah bahasa Arab atau tentang nahwu sorof gitu kan. Bisa membaca juga gitu kan. Selebihnya nanti akan bisa menulis gitu kan. Nah, dalam metode ini tentunya eh, peranan penting dipegang oleh si ustadz atau si muallim itu kan. Karena muallim biasanya lebih fokus menjelaskan. Nah, siswa mendengar, ya memahami, gitu, mendengar dan memahami, gitu kan. Bahkan bisa mencakup banyak orang, gitu kan. Artinya satu kelas sudah, gitu kan. Si siswa secara umum menjadi pendengar saja, gitu kan. Mendengar, 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 gitu kan. Kemudian mengartikan dan selesailah sudah. Ada ujian, paham dan sudah selesai. Nah, namun dalam metode ini apa yang didapatkan yaitu lebih ke pemahaman tentang nahu. Kemudian selanjutnya itu eh, bertujuan untuk wasilah sebagai wasilah untuk bisa membaca kitab, gitu kan. Selebihnya kalau naik tingkat lagi ya nanti orang mungkin akan bisa menulis, gitu kan. Dan menulis dalam artian eh, menulis tulisan ataupun esai berbahasa Arab ataupun kitab, gitu kan. Nah, namun yang menjadi kekurangan utama ya, kekurangan utama, gitu kan, itu adalah kemampuan atau maharoh lughawiyah asasiyah seperti istima wal kalam itu akan kurang-kurang sekali itu kan, bahkan sangat-sangat kurang. Jadi kita paham bahasa tapi kita tidak bisa ngomong bahasa, kita paham bahasa Arab tapi kita tidak terbiasa ataupun sangat lemah dalam berbicara dengan bahasa Arab itu kan. Bahkan kalau kita berbicara pun harus, kalau karena belum terbiasa, harus terkonek dulu, masuk dulu ke dalam kaidahnya, terkonek dulu dalam kaidahnya, gitu kan. Nah, kaidah truk baru dipraktekkan wah ini benar atau salah, kan. Jadi tidak apa, jadi terasa berat gitu, terasa memang harus wah ini susunannya beneran betul tidak gitu kan. Padahal bahasa secara umum dalam bahasa itu sendiri memang gitu kan, dalam bahasa keseharian terutama itu memang cukup simple. Ataupun tidak terlalu menggunakan kaidah yang sangat detail atau sangat resmi sekali gitu kan. Nah, intinya karena tidak terbiasa atau karena tidak dibiasakan, jadi banyak sekali, terutama saya juga sempat merasakan dan saya juga memperhatikan orang-orang gitu, terutama yang ketika belajar di luar negeri gitu kan, di Timur Tengah secara umum itu awalnya akan sangat kesusahan dalam mencerna atau berkomunikasi gitu kan.
Sedangkan komunikasi atau ngomong merupakan hal dasar kita dalam belajar bahasa. Tentunya kita bisa memperhatikan bagaimana kita belajar bahasa ibu atau bahasa Indonesia atau bahasa ibu lah. Misalkan bahasa ibunya bahasa Sunda. Bagaimana kita belajar bahasa ibu di rumah kita gitu kan. Diajarkan oleh orang tua tentunya kan. Di apa istilahnya diperdengarkan satu kata, satu mufrodat gitu kan. Satu kemudian terus baba, papa, mama, ayah, ibu terus. Kemudian kita perlahan menirukan, setelah mendengar menirukan, menirukan, menirukan. Kemudian juga semakin banyak kosakata gitu. Akhirnya kita sendiri sebagai manusia punya kemampuan dalam merangkai ya, merangkai menyusun gitu. Akhirnya kan umur 3 tahun, 4 tahun sudah mulai bisa ngomong dan nyambung dan susunannya benar gitu kan. Nah, kemudian baru ketika masuk sekolah misalkan SD, baru kita belajar apa yang namanya SPOK, belajar eh, kaidah bahasa Indonesia, belajar membaca, belajar menulis gitu kan. Nah, dalam posisi kita sudah bisa ngomong gitu kan. Sudah bisa berbicara gitu kan. Bahkan sudah bisa berbicara dengan baik dan benar gitu kan. Nah, kalau teman-teman pernah melihat tuh yang sedang viral gitu kan, tahu si Lala kan, Lala yang viral di TikTok ataupun di Instagram ya kalau nggak salah, itu kan dia bahasa Indonesianya fusah banget lah, resmi lah, cukup bahasa yang bagus gitu kan. Nah, apakah dia belajar bahasa seperti itu mulai dari kaidahnya SPOK dulu? Saya kira enggak. Saya kira dari orang tuanya yang istilahnya mengajarkan bahasa seperti itu gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita bisa ngomong terbiasa dengan ini, nah, kemudian barulah kita mengenal lebih dalam mengenai kaidah bahasa itu sendiri untuk memperbaiki barangkali bahasa kita mungkin ada yang kurang, ada yang tidak pas dan sebagainya. Nah, artinya kalau boleh saya ungkapkan, kita belajar bahasa Arab terutama ya, belajar kepada hal yang lebih sulit dulu, melewati hal yang lebih mudah yaitu apa? Mendengar dan berbicara, gitu kan. Jadi langsung kepada kaidah, langsung kepada pemahaman. Nah, bisa dibilang seperti itu. Kita loncat gitu. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung saja di ini ya dipotong. Nah, selanjutnya, metode selanjutnya ya ada yang disebut Thoriqah Mubasyir. Nah, secara singkat, secara umum, Thoriqah Mubasyirah ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti seorang ibu mengajarkan bahasa ke anaknya, itu kan, secara langsung. Nah, simpelnya seperti itu kan. Jadi tentunya eh, dengan kata-kata pemilihan kata yang paling mudah atau yang paling sering diucapkan atau yang paling dekat, yang paling masyhur kan gitu kan. Kemudian juga tidak menggunakan bahasa lain yaitu bahasa itunya langsung gitu kan. Nah, seperti itulah gitu mentaklidkan apa mentalkinkan kemudian si siswa itu atau si anak itu mengucapkan menghafal-hafal diucapkan terus sampai akhirnya bertahap dan banyak kosakata, banyak uslub akhirnya bisa ngomong. Intinya Torikoh ini yahtam atau tahtam biljanib asyafahi eh, kepada apa ngomong bagaimana si anak itu si apa namanya si pembelajar itu ya bisa langsung praktek bisa ngomong gitu kan. Nah, itu dasarnya yang menjadi fokusnya di sini di sana. Adapun metode ini memang tidak apa namanya tidak begitu belum begitu teratur. Nanti ada metode selanjutnya yang pelengkap atau melengkapi metode selanjutnya. Nah, ini bisa dibilang metode baru yang memang bertujuan salah satunya menyangkal ataupun melawan ataupun memperbaiki lah gitu kan metode yang tadi saya sebutkan metode qawaid wa tarjamah. Nah, jadi di dalam metode ini diharapkan si siswa si pembelajar bisa berperan lebih gitu kan. Nah, berperan lebih dalam mempraktekkan
bahasa itu, bahasa yang jadi lughatul hadap, gitu kan, supaya lancar ngomong lah, intinya seperti itu, gitu kan. Jadi ihtimam bimaharoh asyafahi, gitu kan. Nah, salah satu menjadi kekurangannya memang di metode ini secara umum, gitu kan, secara umum eh, itu pertama tidak memungkinkan jika muridnya banyak, intinya gitu. Nah, jadi tidak bisa, tidak fokus, jadi tidak ini tidak bisa mencakup keseluruhan, gitu kan. Ya, kita lihat ketika mengajarkan anak kecil ya satu orang dua orang, gitu kan. Nah, seperti itu, gitu kan. Nah, dan juga secara manajemennya memang metode seperti ini tidak tidak jelas ataupun kurang tersusun mengenai bagaimana buku ajarnya, gitu kan. Biasanya langsung aja gitu, secara alamiah lah, gitu kan. Kemudian baru di sini dilengkapi metode thariqah sam'iyah syafahiyah. Nah, tentunya di sini masih fokus kepada istima dan kalam, kemudian juga tentunya bertahap, gitu kan. Ada metode tahapan atau maharoh selanjutnya yang memang dipelajari juga. Namun tetap saja masih berfokus kepada istima dan kalam. Sam'iyah syafahiyah. Dari namanya saja sudah istilahnya sudah kita bisa mencerna gitu apa ciri khas dari metode itu. Namun yang merupakan pelengkap ataupun perbaikan dari metode sebelumnya yang disebut dengan Thariqah Mubasyirah. Jadi secara pemilihan materinya lebih tersusun, gitu kan. Dan juga apa namanya untuk kitab ajarnya, gitu kan. Kemudian juga wasail-wasailnya, gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, untuk metode ini disarankan memang menurut eh, para pakar, yaitu dalam karakter, salah satu karakteristik metode ini yaitu yang mengajarkan bahasa ini ya afdol ya natikul asli, ataupun orang apa namanya penuturnya langsung. Jadi intinya metode ini hampir sama dengan metode sebelumnya. Intinya ihtimam bi mumarosatul lughah. Bagaimana mempraktekkan, bagaimana melatih bahasa. Nah, terus juga diperhatikan dari komponen materinya gitu. Lebih diperhatikan seperti pemberian mufrodatnya secara bertahap. Ini lebih tersusun daripada sebelumnya, gitu kan. Ingat saja, metode di sini tentunya ihtimam bijanib ittisal yang mencakup samiyah syafahiyah tentunya. Nah, yang menjadi kekurangannya tetap tentunya untuk qiraah dan kitabah memang di sini juga diajarkan, namun namun masih dibilang dalam presentasi yang memang lebih sedikit karena berfokus lagi-lagi kepada istima dan kalam. Kemudian selanjutnya ada metode al-ittisoliyah, gitu kan. Tentunya dari namanya kita bisa melihat janib yahtam tahtam bil janib al-ittisol. Ittisol maksudnya apa? Komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan bahasa itu. Jadi pemilihan materinya juga, gitu kan. Yang dibutuhkan untuk komunikasi kira-kira apa, gitu kan. Seperti bagaimana cara berkomunikasi ketika di kelas, ketika di bandara, ketika dan sebagainya, gitu kan. Nah, jadi ada yang disebut dengan kifayah al-ittisoliyah. Jadi dalam belajar bahasa itu ada tiga kecakapan yang perlu kita ajarkan sebenarnya, gitu kan. Ada kifayah lugawiyah, ada kifayah ittisoliyah, ada kifayah takofiyah, gitu kan. Nah, kifayah lugawiyah yaitu tentang bahasa itu sendiri seperti kemampuan dalam secara teoritis, kan, secara teoritis dan juga kemampuan dalam bagaimana apa namanya pengucapan yang benar dan sebagainya, gitu kan. Nah, itu yang disebut kifayah lugawiyah. Kemudian ittisoliyah, kemampuan berkomunikasi, kan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lancar, gitu kan, tanpa istilahnya tersendat-sendat, gitu kan.
Nah, itu kifayah ittisaliyah. Kemudian ada kifayah as-saqafiyah. Nah, bahasa itu setiap bahasa tentunya al-lughah ya tahmil saqafatiha. Jadi bahasa yang namanya bahasa itu membawa sakofahnya. Nah, bahasa Arab sendiri sakofahnya apa? Sakofah Islamiyah ya secara umum. Sakofah Islamiyah. Bahasa Arab itu membawa sakofah ya sakofah Islamiyah. Artinya ketika kita belajar bahasa Arab tidak terlepas dari sakofah Islamiyah gitu kan. Itu mau tidak mau memang kita akan bersinggungan dengan hal itu. Nah, jadi ada yang dikenal dengan sakofah sakofatul lughah atau sakofah fil lughah. Nah, sakofah lughah Arabia itu identik dengan sakofah al-Islamiyah. Itu memang eh, yang menjadi mungkin gitu kan, yang menjadi kekurangan kita gitu kan dalam belajar bahasa atau kifayah itu sakofiyah juga terkadang kurang bagi kita gitu kan. Selain kifayah sakofah Islamiyah ataupun ada yang dikenal sakofatul lughah. Nah, sederhananya gini gitu kan. Eh, kita yang belajar bahasa Arab misalkan di Indonesia gitu kan apalagi dengan uslub atau dengan cara metode yang tradisional gitu kan. Nah, biasanya akan terlihat ya dalam kalau ketika ngobrol juga gitu, atau ketika berkomunikasi bagaimana pemilihan katanya, pemilihan uslubnya gitu kan. Nah, yang saya perhatikan memang ada unsur apa? Unsur apa? Istilah terjemahan bahasa Indonesia yang diarabkan. Nah, jadi seperti itu gitu kan. Nah, ada misalkan syukron jidan gitu kan. Nah, terima kasih sekali, terima kasih banget, terima kasih. Syukron jidan gitu kan. Ada istilah salah satu simpelnya seperti itu. Itu kan dalam uslub bahasa Arab tidak ada seperti itu gitu kan. Nah, secara bahasa mungkin benar gitu kan. Cuman ya tidak ada gitu kan. Tidak dipakai maksudnya seperti itu. Jadi karena apa? Karena kekurangan pengetahuan tentang atau pemahaman ataupun terbiasa tentang apa kekurangan terhadap sakofatul lughah itu sendiri gitu kan. Jadi lulusan misalkan yang memang belajarnya pure dengan cara metode apalagi lingkungannya Indonesia ya akan terpengaruh bahasa Arab kita, bahasa Arab gaya Indonesia, rasa Indonesia, zauknya zauk Indonesia gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, singkatnya selanjutkan kepada metode selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu at-thariqah al-intiqaiyah. Nah, di sini thariqah al-intiqaiyah itu yang kita kenal dengan metode selektif, artinya penggabungan dari metode-metode tadi gitu kan. Nah, tentunya pada hakikatnya eh, tidak mungkin ya, tidak mungkin semua metode yang kita ajarkan itu akan memenuhi semua kebutuhan gitu kan. Baik itu secara langsung atau tidak langsung, secara cepat ataupun lambat gitu kan. Pada akhirnya kebutuhan kita ketika ingin kebutuhan kita dalam berbahasa terpenuhi secara maksimal tentunya kita biasanya mengkhususkan pada cara atau metode tertentu gitu kan. Nah, jadi metode intiqoiyah ini berusaha untuk menggabungkan, memilah, menyusun gitu kan, bagaimana cara yang formula yang memang dianggap cukup tepat dalam mengajarkan bahasa Arab terutama. Nah, dalam kitab ABY ini, Al-Arabiyah Bayan Daik, tentunya eh, mengupayakan penyajiannya, materinya, ataupun metodenya, metode seperti ini, gitu kan. Nah, jadi dalam kitab AB tersebut ada 4 mahroh yang diajarkan terutama. Maharotul istima, kalam, kiroah, kitabah. Gitu kan. Terus juga apakah ada kaidah atau nahunya? Ada tentunya. Di awal-awal terutama mungkin dirasakan tidak secara langsung. Ya, nih. Yang disebut dengan mu'alajah ghair mubasyirah. Gitu kan. Mungkin sebagian dari kita melihat, wah ini kitab ABY, terutama yang pertama ini kayak anak-anak ini kan. Nggak ada tentang nahunya gitu kan. Nah, tentunya tidak seperti itu pada hakikatnya memang gitu kan. Tahapannya ada gitu kan. Mana yang diutamakan dulu. Jadi si penulis dan melihat bahwasanya mana yang didahulukan, mana yang memang disajikan terlebih dahulu. Tahapannya seperti apa gitu kan. Tanpa mengindahkan nahu tentunya. Mungkin akan berpikir
Kalau belajar AB tidak akan bisa nahu, tidak. Ya, tidak seperti itu ya, tidak seperti. Cuman tahapannya ada gitu kan. Dan, kalau misalkan belajar ABY mungkin kurang nulis atau membaca, tidak seperti itu. Tentunya di kitab 2, 3, dan 4, bahkan itu maharah membaca dilatih lebih dalam lagi. Atau kitabah, qiraah dan kitabah terutama gitu kan. Nah, namun di kitab 1, 2 gitu mungkin lebih fokus kepada istima dan kalam. Nah, jadi memakai metode intiqoiyah dengan harapan bisa dalam belajar bahasa Arab bisa takamul, ada istilah takamul. Jadi bisa mendapatkan pemahaman ataupun apa yang seharusnya didapatkan dari bahasa secara menyeluruh, yaitu mencakup unsur, 3 unsur bahasa dan 4 maharoh. 3 unsur bahasa tadi unsur aswat, kemudian mufrodat, kemudian tarkib. Nah, kemudian 4 maharoh apa saja? Maharotul istima, maharotul kalam, maharotul qiraah, wal kitabah. Jadi ketika kita belajar atau mengajarkan bahasa, tentunya diharapkan kita bisa menyampaikan, menyajikan 4 maharoh, 4 skill itu dan 3 unsur dan yang mencakup 3 unsur tadi, gitu kan? Ya, seperti unsur aswat, bagaimana cara pelafalan, bagaimana cara bunyi huruf yang benar tentunya. Nah, dalam unsur aswat sendiri memang tidak terlalu banyak ya yang di ini, karena mungkin ada beberapa aswat saja yang memang dalam bahasa Indonesia dalam apa yang dialami, yang mengalami kesusahan, terutama kita sebagai orang asing. Ada beberapa huruf, beberapa aswat saja gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab mungkin yang karena tidak ada dalam bahasa Indonesia gitu kan. Ini dirasa penting juga karena apa? Karena memang dalam bahasa Arab itu eh, ada unsur kedetailannya di sana gitu kan. Kalau pengucapannya sod dengan sa, so, sa, kalau berbeda bisa berbeda makna gitu kan. Alam dengan alam tentunya kan berbeda. Nah, jadi di metode yang modern ini, metode thoriqah yani al hadisah fi ta'lim lughah Arabiyah tentunya mengedepankan metode takamul gitu kan. 3 unsur bahasa dan 4 maharoh. Nah, itu harus mencakup dalam belajar bahasa, gitu kan. Tidak hanya perihal nahwu sorof saja, gitu kan. Nah, karena ini bahasa ya, belajar atau mengajarkan bahasa berbeda dengan ketika mengajarkan materi lain atau madah lain atau disiplin ilmu lain, fisika, matematika, dan yang lainnya, sejarah misalkan, dan sebagainya. Karena ini bahasa, jadi lebih kompleks lagi. Nah, di sini kurang lebih ringkasannya ya, gambaran ringkasnya apa namanya, mengenai metode yang ada gitu kan. Seperti yang sudah kita ada metode dua tarjamah, thoriqah mubasyirah, thoriqah samiyah syafahiyah, thoriqatul ittisaliyah, kemudian ada thoriqah intiqaiyah. Nah, di sini ada beberapa unsur seperti istima, kalam, qiraah, kitabah, kemudian qawaid, kemudian tarjamah. Nah, di sini istima kalam. Istimewa kalam tentunya identik dengan metode mana? Al-mubasyirah. Kemudian samiyah syafahiyah, kemudian ittisaliyah, tawasuliyah. Nah, sedangkan ketika kita mengajarkan dengan metode qawaid wa tarjamah, ini akan kurang sekali. Kita bisa dibilang jarang sekali menyentuh istimewa kalam gitu kan. Jadi kita sebagai siswa misalkan hanya mendengar dan memahami apa yang disampaikan Ustadz. Dan Ustadz hanya menyampaikan tentang bahasa. Nah, itu seperti ini, bahasa Arab seperti ini, hukumnya ini mubtada khobar dan sebagainya. Nah, jadi untuk maharo istimewa kalam itu sangat-sangat kurang. Nah, saya pernah merasakan, saya bertahun-tahun misalkan di pondok belajar nahu tentunya gitu kan. Di pondok dari SMP sampai SMA. Kemudian pertama kali saya ke Timur Tengah itu saya ke Suriah, ke Damaskus. Gitu kan. Dengan modal kaidah nahu tentunya kaidah nahu seperti itu jurmiyah sudah tamat misalkan. Itu ya tentunya cukup gitu kan. Nah, cuman ketika saya ke sana, memang untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang sangat susah sekali. Bahkan memahami mereka pun kadang susah. Apalagi orang Arabnya langsung ini kok
Ini apa maksudnya gitu kan. Tidak paham juga apa yang ini. Saya menyaksikan sendiri ada teman memang dia jago sekali kitabnya, jago sekali nahu. Cuman untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh mereka orang Arab asli seperti masih kebingungan termasuk saya. Kebingungan mendengar, kebingungan bagaimana berkomunikasi gitu kan. Nah, dan banyak kasus seperti itu. Nah, kemudian mengenai qiraah, nah, qawaid wa terjemah ya, fokus ke sana. Kitabah juga qawaid wa terjemah. Kemudian mengenai qawaid itu sendiri tentunya metode qawaid wa terjemah sangat fokus atau identik sekali. Kemudian terjemah juga ya identik dengan metode ini kan dan namanya qawaid wa terjemah gitu kan. Jadi simpel saja sebenarnya mengajar ini. Bagi guru yang paham tentang nahu sudah bisa mengajarkan metode ini. Ada kitabnya, pakai kitab apa misalnya Jurmiyah atau apa, udah ajarkan saja. Kasih pemahaman ke siswa. Ini tuh maksudnya ini. Udah selesai. Sangat bisa dibilang cukup ringan. Kalau kita hanya kita syaratnya satu kita paham tentang nahu sorok udah selesai. Nah, adapun metode yang lain mengenai mahar qiraah, kitabah itu memang ini juga menjadi kelemahannya metode yang lain selain koi dua terjemah. Itu kan agak kurang, bahkan kurang gitu kan sama sekali. Kan, seperti metode mubasyirah kurang begitu ini dalam apa namanya? Dalam memahami qiraah, kitabah, apalagi qawaid, apalagi terjemah. Terjemah tidak karena memang pakai bahasa Arab langsung. Samiyah Syafahiyah juga, kemudian Tawasuliyah juga seperti itu. Nah, ini beberapa maharoh atau beberapa poin yang memang menjadi sorotan. Seperti ada sihah lugawiyah, ketepatan apa namanya bahasanya, tolakoh kelancarannya, kemudian mumarosa bagaimana prakteknya, bagaimana melatihnya, uh, kemudian mihwariyatul mu'allim, istikhdamul mufradat, uslubut taklid. Nah, seperti sihah lugawiyah, qawaid wa jamah karena fokus sekali kepada ketepatan susunan nahunya, itu kan. Mubasyiroh juga, samiyah syafah juga gitu. Amma tawasuliyah tidak begitu apa namanya tidak begitu fokus ke sana. Tolakoh yang jelas kaidah terjemah tidak gitu kan. Nah, karena fokus penting paham gitu kan. Penting ini paham gitu kan. Bisa mengerjakan, bisa membaca dan dengan baik dan benar gitu kan. Apalagi i'rabnya, harokat akhirnya gitu kan. Nah, kalau dalam kaidah terjemah itu jadi fokus sekali. Nah, sedangkan untuk tolakoh lancar ngomong ya boro-boro tidak sama sekali. Nah, kemudian bagaimana mumarosahnya gitu kan. Mumarosah dalam dua terjemah tentunya tidak karena ya paling sekedar ini contohnya seperti ini gitu kan. Jarang ada latihan pas ujian saja mungkin gitu kan. Nah, kalaupun metode yang lain memang mumarosah itu penting. Bagaimana dilatih terus, bagaimana kita mempraktekkan gitu kan. Nah, kemudian mihwariyatul muallim. Dalam dua terjemah tentunya yang peran utama itu dipegang oleh muallim. Dalam artian yang banyak ngomong itu kan kayak khutbah, kayak muhadoroh biasa gitu kan. Yang ngomong jelasin ini itu bla 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 kan muallim. Menjelaskan sudah paham paham. Nah, ditanya mungkin udah selesai gitu kan. Nah, kemudian istikhdam mufrodat. Dalam penggunaan mufrodat dalam metode qawaid wa terjemah memang itu agak kurang. Itu kan lebih fokus kepada tentunya pemahaman itu sendiri. Itu kan tentunya tidak menghafalkan dalam metode ini qawaid wa terjemah hafalkan babun pintu dan sebagainya tidak juga gitu kan. Nah, adapun dalam metode mubasyirah samiyah safiyah tawasuliyah istikhdam penggunaan mufrodat kata itu dalam dalam uslub gitu atau dalam tarkib itu sangat ditekankan. Nah, kemudian uslub taklid, yaitu uslub taklid apa? Hifat seperti menghafal dan apa namanya mengulang gitu kan. Nah, itu identik dengan thariqah mubasyirah samiyah syafiyah. Seperti kita mengajarkan anak kecil bahasa misalkan. Ba ya terus disebutkan, ditakrir, takror, ulang, kemudian ya dihafal juga gitu kan. Nah, identik dengan itu. Sedangkan di qawaid wa tarjamah tidak karena tidak apa namanya tidak mengajarkan mufradat ataupun kosakata gitu kan. Tawasuliyah juga karena identik dengan langsung berbicara, tidak begitu menekankan untuk menghafal.
gitu kan. Tapi praktek-praktek terulang-ulang memarosahnya gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengenai metode-metode pembelajaran bahasa Arab terutama yang ada gitu kan. Nah, di antara metode-metode yang cukup masyhur di antara kita gitu kan. Nah, sampai sini barangkali ada pertanyaan ya. Eh, Silakan sebelum lanjut ke materi yang kedua, materi yang terakhir di hari ini. Silakan teman-teman, barangkali para asatid ada yang disampaikan mengenai materi ini tentang turuk ta'lim lughah al-arabiyah. Turuk ta'lim lughah al-arabiyah. Saya izin bertanya, Ustaz. Tafadhol. Kan misalnya di lembaga pendidikan saya ini diajarkan ABY ya. Iya. Nah, namun di waktu yang sama atau hari yang sama diajarkan juga Nahwu dan Sorok dan kitab yang lain. Apakah bagus atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Oke, ini dulu ya. Nah, kalau kita melihat apa namanya, ini berbicara di lapangan dulu lah yang terjadi. Bagaimana seperti itu gitu kan? Misalkan taruhlah saya ambil contoh di KSU misalkan. KSU kan ada kelas bahasa ya, gitu kan? Nah, kalau di KSU sendiri uslub yang memang ditampilkan, yang saya lihat ya kan karena kadang masuk kelas melihat ada Islam musyahadah, kadang micro teaching juga di sana. Nah, itu mereka uslubnya itu dipisah-pisah. Ada misalkan belajar imla, terus ada istima, ada dipisah-pisah gitu. Dan berikut nahunya. Nah, walaupun yang saya lihat menggunakan kitab AB juga di sana, bagian dosen gitu kan. Nah, kalau mengacu kepada eh, si muallif ya, Dr. Abdurrahman Fauzan gitu kan. Kalau beliau sendiri memang gitu kan, lebih untuk awal ya, kitab satu lah, kita berbicara kitab awal lah, untuk dasar lah. Eh, Lebih dicukupkan kepada kitab ya kitab itu, misalnya kitab ABM misalkan. Nah, karena apa? Supaya berfokus kepada salah satu maharoh atau maharoh yang memang difokuskan seperti istimewa kalam gitu kan. Ya ada unsur qiraah kitabah. Karena dan juga bahkan di sana juga ada unsur nahunya juga. Ya unsur tarkib lah, disebut dengan tarkib. Kaidahnya dengan tarkib, gitu kan. Jadi supaya si siswa itu dalam kondisi memang dia benar-benar pemula gitu kan. Tidak dibebankan dengan pemahaman bahasa secara istilahnya secara langsung gitu. Secara langsung seperti itu. Namun jikalau memang misalkan di lembaga pendidikan gitu kan. Nah, saya kira tidak masalah gitu kan. Yang jelas yang penting tentunya untuk manajemen jadwal dan sebagainya diatur gitu kan. Diatur sedemikian rupa gitu kan. Dalam penggunaan kitab AB tentunya bagaimana yang bagus, apakah seminggu sekali atau sebenarnya yang bagus itu sebanyak lebih seintensif mungkin itu lebih bagus. Karena apa? Apalagi di awal ya untuk pemula. Semakin intensif semakin bagus karena apa? Akan mumarosahnya akan lebih intensif, kemudian juga pemahamannya juga gitu kan. Nah, jadi tidak masalah sebenarnya ketika yang penting mengajarkan kitab AB dengan cara yang benar, cara yang tepat lah bisa dibilang cara yang lebih tepat dengan memang jadwal yang ya lebih porsinya harusnya lebih banyak terutama di kitab-kitab awal gitu kan lebih intensif gitu kan. Nah, jadi kalau ada space ada apa namanya ada jadwal selain itu yang memungkinkan tidak masalah diselingi atau dimulai memang dari kitab nahwu yang lain seperti Jurmiyah yang paling dasar misalkan. Namun memang bagusnya untuk pemula untuk mengawali dicukupkan dengan kitab abis juga insya Allah sudah istilahnya memang sudah bisa dibilang cukup memenuhi gitu kan memenuhi kebutuhan
ataupun memenuhi kebutuhan dasar dalam mengajarkan bahasa itu sendiri. Karena ada istilah di sana, ada mu'alajah ghair mubasyirah, ada nahu di sana, ada tarkib di sana yang memang dalam kitab AB itu sendiri, di kitab pertama gitu kan. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih gitu kan. Nanti baru ketika masuk ke kitab 2 ya tidak masalah diselingi ada jadwal seminggu sekali tentang nahu misalkan. Itu juga tidak masalah. Para pakar bahasa dalam hal ini memandang kenapa tidak langsung ke nahu ya, nahu secara khusus ya, nahu gitu kan. Ya karena yaitu nahu di sini lebih kemana? Untuk marhalah mutaqaddim gitu kan. Memandang seperti itu. Nahu di sini lebih cocok untuk marhalah mutaqaddim ataupun marhalah misalkan ya mutawasit ke atas gitu kan. Dan seperti logikanya gini, seperti kita anak kecil belajar bahasa itu gitu kan. Belajar bahasa di keluarga, di lingkungan teman-teman sebelum masuk ke sekolah. Itu kan mereka sudah bisa ngomong kan, sudah bisa istilahnya ngomong dengan benar, dengan susunan yang tepat malah kan. Kemudian baru di sekolahan belajar nahu sorof, apa belajar kaidah bahasa Indonesia dan sebagainya gitu kan. Jadi tahapannya lebih difokuskan pada di sana. Namun tidak memungkiri di kitab AB juga ada unsur tarkib atau unsur nahu secara tidak langsung di sana. Itu. Jadi seperti itu, Ustaz. Oke, itu Ustaz. Intinya sih yang penting kitab ABY misalkan di pesantren itu diajarkan dengan tepat, dengan cara yang tepat gitu kan. Tata cara yang tepat gitu kan. Dan juga bagusnya lebih intensif. Nah, artinya lebih intensif karena mumarosanya semakin kuat ya, semakin bagus kan. Nah, itu tidak masalah. Itu sudah istilahnya kita sudah menjalankan amanah atau mengajarkan kitab dengan sesuai gitu artinya. Nah, itu Ustaz, ya Allah. Maaf. Mungkin ada lagi yang lain sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sedikit materi penutup. Nah, taib. Kita lanjutkan ya materi terakhir, insya Allah. Jadi tentunya kita sebagai pengajar ya ataupun calon ya yang akan mengajarkan bahasa Arab gitu kan, terlepas dari fenomena yang ada di Indonesia secara khusus ya gitu kan, tentunya kita banyak ataupun melihat problem ya, masalah-masalah yang memang terjadi gitu kan, dan itu ya para pakar bahasa sendiri gitu kan, terutama dari Arabic for All juga sudah ada tulisan tentang ini gitu kan, mengenai problematika yang terjadi terutama di Indonesia ya, penelitiannya sudah dilakukan bertahun-tahun tentunya gitu kan. Sekitar 5-6 tahun kalau nggak salah. Itu apa saja sih memang problematika yang terjadi terutama di Indonesia mengenai ta'lim lugha al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nah, sebelum ke sana tentunya kita semua tahu bahwasanya unsur terpenting dalam belajar bahasa atau mengajarkan bahasa itu ada 3. Yang pertama muallim, muta'allim, madatu ta'lim. Madatu ta'lim ya di sini ya buku, metode dan sebagainya lah gitu kan. Muallim ya tentunya tahu muallim merupakan unsur sangat penting dan terpenting dalam mengajarkan bahasa gitu kan. Rasanya sangat susah ataupun memang sangat berkendala nantinya ketika kita belajar bahasa sendiri gitu kan. Tetap mau tidak mau kita butuh seorang guru minimal untuk mengawali, untuk mendasari dan sebagainya gitu kan. Nanti kalau udah fasenya mutakodim misalkan ataupun tawasid ke atas, mungkin kita bisa belajar sendiri tidak masalah. Nah, tapi peranan seorang muallim itu penting, makanya diadakan
pelatihan-pelatihan semacam ini gitu kan, baik itu dari Arabic for All ataupun Arabia Lil Jami, yang mana salah satu yang mana merupakan penerbit dari kitab AB itu sendiri, yang memang sering melakukan pelatihan. Nah, di Indonesia juga sudah beberapa kali seperti di pesantren Ar-Royah, kemudian yang di Medan kalau nggak salah. Nah, beliau sendiri yang sebagai penulis, Dr. Fauzan, sudah beberapa kali ke Indonesia gitu kan. Nah, sekarang dari lembaga Saudi seperti Majma Malik Salman itu sering sekali ataupun sangat gencar sekali melakukan pelatihan guru bahasa Arab gitu kan. Baik itu secara offline atau secara online gitu kan. Nah, memang sih terbatas, dan setahu saya mereka juga bekerja sama atau memilih lembaga-lembaga tertentu atau orang-orang tertentu saya. Jadi belum bisa mencakup semua orang ya, terbuka secara untuk semua orang. Nah, jadi muallim, seorang muallim yang mungkin pertama modal utama dia istilahnya harus paham bahasa Arab atau bisa bahasa Arab atau ngerti bahasa Arab. Punya modal itu gitu kan. Nah, jadi dalam sebagai muallim atau guru bahasa Arab itu ada 3 fase gitu kan, yang memang harusnya bisa dilewati, yaitu fase ta'hil, yaitu pembekalan untuk diri sendiri. Artinya saya bisa bahasa Arab, misalkan saya ngerti nausor dan sebagainya, ya tahulah bisa ngomong dan sebagainya. Nah, itu yang pertama modal. Yang kedua, sebagai muallim tentunya harus bisa metode, tata cara mengajarkan. Tentunya yang kuliah di pendidikan mungkin tahulah istilahnya bagaimana metode itu gitu kan. Diajarkan tentunya metode mengajar itu seperti apa gitu kan. Mungkin kita yang kuliah di sastra mungkin agak kurang ya, karena ya kita lebih fokus kepada pengenalan bahasa Arab dan juga budayanya dan orang-orangnya dan ya sejarahnya seperti itu gitu kan. Cuman kita kurang terhadap metode atau tata cara gitu kan. Nah, kemudian setelah takhil, tadrib ya seperti sekarang misalkan, kemudian ada tatwir. Nah, ketika sudah dibekali secara pribadi, kemudian tentang metodenya, melalui ikut pelatihan-pelatihan sebagainya, kemudian tatwir. Ya, mungkin sebagai muallim kita bisa mengembangkan uslub misalkan, mengembangkan materi dan sebagainya ketika sudah paham betul bagaimana tata cara mengajarkan bahasa, bagaimana karakteristik bahasa itu sendiri. Itu kan. Ada yang memang bikin permainan, game dan sebagainya gitu kan. Kemudian madatut ta'lim. Madatut ta'lim juga merupakan unsur penting gitu kan. Ketika seorang mu'alimnya sudah tahu, sudah memumpuni, nah, cuman misalkan dalam menggunakan pemilihan kitabnya kurang tepat juga, memang sangat nanti kedepannya akan menyusahkan gitu kan. Nah, di kitab AB sendiri saya lihat kita sudah enak, artinya kita tinggal menggunakan, sudah dipilihkan materinya, sudah disusunkan sedemikian rupa gitu kan, dengan tepat, dengan secara sistematis, ya, pemilihannya dan sebagainya. Kita tinggal menjalankan. Jadi kita tinggal menggunakan alat itu, wasilah itu, yaitu kitab itu gitu kan. Ya, contoh sudah ada, latihan sudah ada, materi suara sudah ada gitu kan. Nah, tinggal menjalankan saja, itu sudah enak sekali menurut saya gitu kan. Nah, yang penting metodenya kita tahu gitu kan. Kemudian juga muta'alim gitu kan. Pentingnya muta'alim di sini terkadang jadi permasalahan, bagaimana muta'alimnya atau si siswanya juga tidak terlalu suka dengan bahasa Arab misalkan, atau tidak terlalu familiar ataupun mengenal bahasa Arab itu. Ya, bahasa ya apa sih pentingnya, jadi masih bertanya-tanya, masih ragu terkadang gitu kan. Nah, jadi pentingnya juga memberikan pemahaman bagi muta'alim gitu. Yang saya lihat sekarang ya, di era kita sekarang ini, minat tentang bahasa Arab, minat untuk belajar bahasa Arab itu cukup banyak. Yang dulu yang saya tahu ya mungkin di pesantren ataupun terikat di sekolah saja. Sekarang saya lihat, saya juga kebetulan mengajar juga bahasa Arab AB online. Itu kan ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan sudah mulai gitu kan. Sudah mulai istilahnya ya, belajar bahasa Arab sudah banyak bahkan gitu kan, saya kira. Gitu kan. Nah, tentunya dengan dikupas dengan metode yang ya sederhana, yang lebih mudah gitu kan, tentunya eh, itu akan insya Allah menghasilkan hasil yang memang terbaik gitu kan. Nah, jadi 3 unsur ini cukup penting diperhatikan kita dalam mengajarkan bahasa Arab. Nah, di antara muskilah tentunya yang terbesar terutama gitu kan, menurut para pakar, yaitu kurangnya pemahaman gitu kan, pemahaman bagi pertama kita seorang guru gitu atau yang mengajarkan bahasa Arab tentang
bagaimana mengajarkan bahasa Arab dan juga ya kurangnya tentang pengetahuan ilmu lughat tatbiki gitu kan. Nah, jadi taunya bahasa Arab itu ya nahu. Nah, kalau ada yang sempat berpikir, wah menggunakan bahasa Arab untuk orang Arab, tapi yang dasar itu bisa digunakan buat kita gitu kan. Padahal memang beda tentunya gitu kan. Eh, bahasa orang Arab sendiri belajar bahasa Arab dan kita sendiri sebagai orang asing belajar bahasa Arab itu sangat beda gitu kan. Jadi kurangnya pengetahuan tentang metode, tentang karakteristik bahasa gitu kan. Dan tentang ilmu lughat tatbiki juga itu menjadi hal yang memang sangat menjadi problem yang besar gitu kan. Jadi sebagian dari kita mungkin ilmu baru atau ilmu lughah di sini pengetahuan tentang ilmu lughah di sini masih minim misalkan gitu kan. Adapun juga dalam memandang hal-hal baru gitu hal yang yang baru terhadap metode pembelajaran bahasa kita tidak apa ya tidak begitu terbuka gitu kan. Nah, metode-metode seperti ini atau ilmu lugah hadis atau lisaniyat tatbikiyah dan sebagainya itu kan memang secara umum memang datangnya dari barat gitu kan. Nah, mungkin bagi sebagian orang wah ini yang anti barat gitu kan. Nah, wah ini nggak bisa ini barat, ini produk barat dan sebagainya gitu kan. Jadi tidak bisa dipakai ataupun tidak bagus untuk dipakai gitu kan. Nah, kemudian juga masih identik dengan ya metode ataupun dengan cara lama, cara tradisional gitu kan atau uslub yang lama gitu kan. Uslub yang lama itu memang lebih simple ataupun sederhana gitu kan. Kita paham, kita jelaskan. Kita tahu punya modal paham bahasa Arab, kita jelaskan. Udah, selesai. Itu. Gitu kan. Dan sebagian kalau fenomena misalkan di Arab sendiri misalkan ya itu fenomena misalkan mengajarkan bahasa Arab ataupun mengenalkan atau mengajarkan bahasa Arab dengan ya bahasa amiyah, bahasa lahjah gitu kan. Apakah lahjah itu perlu? Apakah lahjah atau amiyah itu perlu? Ya, perlu juga gitu kan. Cuman dalam metode ini atau dalam pembelajaran bahasa tentunya kita harus melihat bagaimana unsur tadarruj, tahapannya. Mana dulu yang harus dipelajari, mufradat mana dulu yang harus dipilih, baru tahapannya ke sana. Nah, ini juga sebagian beberapa istilahnya permasalahan yang memang lumrah terjadi, gitu kan. Nah, seperti ada mutamyiz baina ta'lim Arabiyya li abnaiha wa ta'limiha li ghairi abnaiha. Jadi, belajar bahasa Arab untuk orang Arab dan non-Arab itu beda. Kalau kita sebagai non-Arab misalnya belajar bahasa ya mencakup semuanya, gitu kan. Belajar di kelas kan dengan buku kan mencakup semuanya. Kita butuh belajar aswat, mufrodat, tarkib, dan kemudian juga maharo, istima, kalam, qiraah, kitabah. Kalau mereka itu ya ketika belajar di kelas yaitu tinggal qiraah kitabah saja, membaca dan menulis dan qawaid. Selebihnya istima, kalam itu sudah karena sudah terbiasa gitu kan. Ya. Kemudian yang lain permasalahan yang lainnya seperti masalah apa namanya manhaj, kemudian kitab yang dipakai gitu kan tidak sesuai gitu kan. Nah, kitab yang dipakai bukan disajikan atau disusun untuk orang asing seperti kita gitu kan. Nah, kitab orang Arab dipakai kita gitu kan. Nah, itu kan secara metode atau penyajian materi juga beda dan secara kebutuhan kita juga beda gitu kan. Terus ya kurangnya pemahaman guru atau para pengajar tentang ilmu lughat tatbiki ataupun tata cara mengajar itu juga menjadi masalah gitu kan. Kemudian di antara yang lain juga eh, istikhdam lugha wasithah itu saya kira menjadi hal yang cukup urgen atau sangat-sangat urgen untuk diperhatikan ya. Kasarnya seperti ini. Kita mungkin mengajarkan bahasa pakai kitab apa saja misalkan kitab ABY ataupun Dursul Lughah ataupun yang lain gitu kan. Nah, tapi sangat disayangkan selama diajarkan dengan bahasa Indonesia full misalkan. Ya kalau misalnya sedikit-sedikit beberapa persen oke lah, tidak masalah gitu kan. Selama full yaitu ya akan cuma-cuma kan. Gitu kan. Kita tidak akan belajar bagaimana praktek, bagaimana memerosah, bagaimana
ngomong gitu kan, bagaimana mendengar gitu kan. Nah, akhirnya kita akan kekurangan, sangat-sangat kurang terhadap unsur dasar atau hal dasar yang harus dipelajari dalam bahasa Arab terutama gitu kan, atau bahasa pada umumnya gitu kan. Kemudian juga kalau kita belajar bahasa Arab terutama gitu, mubalaghah fi rabtir lughah arabiyyah bi dirasat islamiyah, terlalu apa ya, terlalu memasukkan unsur Islamnya, unsur agamanya gitu kan. Ya memang tidak salah sepenuhnya gitu kan. Cuman gitu kan, kita ini sedang belajar bahasa dan mengajarkan bahasa gitu kan. Nah, jadi unsur Islaman itu ya secukupnya saja. Artinya kalau kita belajar agama ya kita bisa belajar eh, kitab lain ataupun buku lain atau ustadz lain dan ataupun cara lain dengan bahasa Indonesia pun tidak masalah kita belajar agama gitu kan. Nah, belajar agama Islam misalkan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian fenomena yang lain juga, misalnya kalau di ini ya di negeri Arabnya sendiri, misalkan eh, apa namanya, permasalahan antara fusha dan amiyah gitu kan. Nah, mereka terkadang ya, saya lihat juga kadang ya dosen dan sebagainya yang mengajar ya sebagian dengan amiyah gitu kan. Walaupun harusnya dengan dimulai dengan fusha dulu gitu kan, baru amiyah. Kemudian metode qawaid wa tarjamah juga merupakan salah satu muskilah ya, masalah sebenarnya dalam mengajarkan atau belajar bahasa Arab gitu kan. Karena apa? Karena melihat dari hasil dan memang tujuan. Tujuan kita belajar bahasa Arab itu tentunya harus mencakup 4 maharoh dan 3 unsur harusnya gitu kan. Yang namanya kita belajar bahasa. Kalau dengan metode qawaid dan tarjamah kita akan hilang salah dua ataupun beberapa unsur yang penting dalam bahasa gitu kan. Nah, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang lain tentunya yang memang sering kita hadapi gitu kan. Ataupun kita sendiri hadapi ataupun memang orang lain hadapi atau lembaga hadapi gitu kan. Terutama di Indonesia. Ya salah satu yang lain, yang masalah lainnya seperti lingkungan takwinul bi'ah terkadang itu terjadi. Sekali terjadi gitu kan. Bahkan di lembaga seperti pesantren, kelas pesantren kesusahan dalam takwinul bi'ah gitu kan. Mungkin ada beberapa pesantren yang jadi contoh, misalkan pesantren Sarul Gontor gitu kan. Itu bi'ah, takwin bi'ah lugawiyahnya memang jalan gitu kan. Itu bagus gitu kan. Nah, cuman di sebagian yang lain itu kita masih kesusahan. Nah, tapi kurang lebih itu ya gambaran umumnya mengenai muskilah ya. Muskilah fi ta'lim lugha Arabiyah gitu kan. Nah, ini merupakan selanjutnya beberapa ya cara ya secara umum bagaimana kita membentuk bi'ah lughawiyah terutama di luar Arab ya, kharij waton Arabi ya. Kalau yang di negara Arab sendiri kita belajar ya ya memang lingkungannya udah Arab gitu kan. Jadi kita ke pasar ke semana kita akan sering mendengar atau berkomunikasi dengan bahasa Arab di luar waktu belajar gitu kan. Nah, ya minimalnya bagaimana kita membentuk lingkungan berbahasa takwin bi'ah lughawiyah itu kita sebagai guru minimalnya di kelas kita bentuk lingkungan itu. Yaitu dengan apa? Menggunakan metode yang benar, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, kemudian juga bukunya yang tepat gitu kan. Nah, kemudian uslubnya juga gitu kayak yang udah berpengalaman mengajar tentunya bagaimana kita mengatur gitu kan, mengatur siswa, mengkondisikan siswa tentunya lebih paham gitu kan. Nah, intinya bagaimana kita buat semenarik mungkin di dalam kelas minimal supaya istilahnya tumbuh atau berkembang atau berjalan itu kan lingkungan bahasanya. Ya kalau bahasanya di luar kelas bukan menjadi tanggung jawab kita. Kita hanya bisa menasehati, mengarahkan di luar kelas, istilahnya usahakan, mempraktek dan sebagainya. Kita kasih semangat, kasih motivasi dan sebagainya. Gitu kan. Kalau di pesantren ya tentunya harusnya di pesantren dibikin aturan ya supaya aturan berbahasa diterapkan seperti itu dengan segala dengan penegasan kepada si siswanya gitu kan. Nah, Nah, yaitu kalau di pesantren itu di luar kelas tentunya bisa dikembangkan seperti ada muhadoroh gitu kan. Kemudian apa
aturan berbahasa gitu kan, pesantren wajib berbahasa gitu kan. Kemudian juga kunjungan-kunjungan ke lembaga-lembaga ya bahasa Arab gitu kan. Kemudian juga lab bahasa gitu kan. Nah, ya dan sebagainya gitu kan. Nah, bagusnya lagi puncaknya bagaimana supaya lebih belajar bahasa kita lebih menghasilkan ya. Kita belajar di negaranya langsung. Artinya kita pergi ke negara bahasa tujuan itu. Kan belajar bahasa Arab ya. Bagusnya kalau untuk supaya lebih zauknya lebih kerasa, hasilnya juga lebih ini ya. Tentunya di ke Arab langsung, belajar ke Arab langsung gitu kan. Nah, ya karena apa yang ketika kita belajar di negaranya langsung tentunya ada hal-hal yang memang tidak mungkin tidak kita dapatkan ketika kita belajar belajar di Indonesia, hanya belajar di Indonesia saja gitu. Sebagus-bagusnya, sefokus-fokusnya, serajin-rajinnya juga memang ada hal-hal yang memang mungkin tidak kita dapatkan, itu kan. Ketimbang kita belajar langsung di negaranya. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai muskilah fi ta'lim lughah Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Tafadhol. Assalamualaikum, izin Ustaz. Ya, tafadhol. Berhubung pengantarnya semuanya tulisan Arab, Ustaz. Ya. Ada yang Indonesia mungkin, Ustaz? Yang Indonesia gimana? Oh, ini materinya, PPT-nya. Maaf, Ustaz. Oh, kalau itu belum ya. Saya biasanya ini ngisi yang berbahasa Arab langsung gitu kan. Untuk Indonesianya kira belum ada, nanti insya Allah mungkin akan saya susun lagi ataupun mungkin terjemahkan ya. Gitu kan. Ya karena saya mikirnya gini kan, ini kan macam pelatihan ya, pelatihan untuk guru atau calon guru. Saya kira sudah punya bekal bahasa Arab semua gitu kan, mikirnya kan seperti itu. Ya, tapi insya Allah terima kasih masukannya. Nanti insya Allah akan saya coba susun kembali, yaitu kan untuk ada versi Indonesianya ataupun tambahan bahasa Indonesianya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Syukran, Ustaz. Wan, silakan yang lain mungkin sebelum kita tutup. Barangkali ada pertanyaan sampai sini. Tapi kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai sekian kita cukupkan sekian pertemuan kita terutama di hari pertama. Eh, Nashkurukum alal hudur wal musyarakah wal mutaba'ah. Wa insyaallah naltaqi bikum yan ghadan fi nafsul mau'id biidznillah taala ala tamami sa'ah kam sa'ah wahidah yani tauqid Indonesia Gharbiyah insyaallah. Tamam. Barakallahu fikum jami'an wa أيضا نشكر لاتحاد طلبة الإندونesiين على إتاحة هذه الفرصة. Terima kasih banyak kepada PPMI Riyadh, terutama yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan di hari pertama ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman para asatidz sekalian. Insya Allah kita lanjutkan besok di jam atau di waktu yang sama. Bismillah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlu bil mughadarah. Silakan kalau mau ini live Zoom.